Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada sore yang indah ini. Allah menghimpun kita dengan wasilah Brownies Cinta di masjid yang kita cintai, Masjid Jogokarian. Yang kami hormati Ustadz Fauzi Yulianto sebagai owner dari Brownies Cinta dan juga seluruh jajaran manajemen serta karyawan yang hadir pada sore hari ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan niat baik beliau, Brownies Cinta ini mewakafkan 10% kepemilikan outletnya yang ada di Jalan Jogokarian nomor berapa ya? 6. Hah? 46. Oh, 46. Hah? 34. Oh, 34. Saya benar sih. 34. 43. Kelinganku sing genep ki gitu ndalan gitu. Yang utara jalan itu ganjil 43 ya. Nggih. Jadi Jalan Jogokarian 43 sebagai bagian dari niat beliau untuk menadah keberkahan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebenarnya saya tadi bisik-bisik di belakang, Jalan Jogokarian ini untuk jadi tempat beli oleh-oleh itu hitung-hitungannya belum begitu terkenal sebagai pusat orang beli oleh-oleh. Kalau beliau niat cuma bisnis semata, beliau mungkin akan milih Jalan Mataram, mungkin beliau akan milih jalan nanti kayo jenenge Mijilan. Ya pokoknya pusat oleh-oleh kan bukan sini ya. Patok gitu ya. Mungkin milih Jalan Parangtritis yang sebelah mana ya? Jalan Parangtritis kayak Kidul mungkin gitu ya. Mungkin buka di Gabusan, mungkin buka di tempat-tempat yang lain yang kemudian sudah dikenal sebagai pusat oleh-oleh. Tapi saya tadi berbincang di belakang, Masya Allah memang niat beliau untuk mendapatkan berkah dari aktivitas ibadah baik ubudiyah maupun sosial dari Masjid Jogokarian, sehingga sejak awal beliau memang pengen mencari tempat untuk outlet di Jogokarian, sekaligus juga tadi sudah mewakafkan 10% dari kepemilikannya ke Baitul Mal Masjid Jogokarian. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai jamaah Masjid Jogokarian. Gene onten tamu golek oleh-oleh nggih sing celak mawon. Tuh, ini perlu disampaikan karena penjenengan belanja ke situ, ke Brownies Cinta, itu 10% keuntungan jelas masuk ke Baitul Mal Masjid Jogokarian. Ini juga untuk kemakmuran masjid kita bersama. Kalau ada tamu-tamu masjid, insya Allah nanti mudah-mudahan juga bisa kita arahkan untuk belanja oleh-olehnya di Brownies Cinta. Kalau kemudian nanti mudah-mudahan semakin ramai masjid kita dengan berbagai macam kunjungan, mudah-mudahan juga berimbas pada banyaknya yang belanja ke Brownies Cinta, dan insya Allah semakin dikenal sampai nanti itu orang itu ngemenki orang yang weh kok ono ya mampir gitu, enggak, tapi memang mau niatnya belanja ke Brownies Cinta sebagai bagian dari promosi. Sampai-sampai saya pakai batiknya harusnya batik Brownies Cinta itu yang kayak begini, ada cintanya 8 melungker-melungker gitu ya. Ini batiknya namanya Ukel Jantung. Jadi kalau saya diminta bicara tentang cinta, pakai batiknya batik ini gitu ya. Karena ini batik cinta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut baik kehadiran Brownies Cinta di lingkungan kita di Kampung Jogokarian ini. Insya Allah mudah-mudahan saling menjadi istilahnya kerjasama yang berkah bagi Brownies Cinta juga bertempat di Jogokarian menjadi makin berkah
bagi usahanya, bagi kita semua dengan adanya Brownies Cinta juga mudah-mudahan menjadi tambahan keberkahan. Jalan ini sudah banyak kuliner yang insya Allah juga ajib gitu ya di depan sana, karena memang gepreknya ajib, fried chickennya ajib, apanya lagi gitu, nuggetnya ajib, sambelnya ajib gitu ya. Kemudian di sebelah kiri ini juga pusat kuliner, dari bakso tusuk sampai bakso gelundung semua ada gitu ya. Kemudian di sebelah barat lagi di pojok itu nanti ada apa namanya, telur gulung, ada telur muter, ada telur macam-macam gitu ya. Ini insya Allah mudah-mudahan menjadikan Jogokarian ini, hadirnya masjid menggerakkan ekonomi masyarakat, dan hadirnya berbagai macam usaha ini juga menjadi imbas dari berkahnya makmurnya masjid kita semua. Saya tuh sebenarnya punya cita-cita satu saat pasar sore Ramadan itu tiap hari, nggak cuma Ramadan gitu loh. Sepanjang jalan Jogokarian ini ada 350 pedagang dodolan kabeh buati, kabeh suweneng gitu ya. Neng ya wargane ya rada ruwet kuwi. Arep lewat, arep parkir ya susah gitu ya. Minimal nanti mudah-mudahan misalnya dalam sepekan ada hari-hari tertentu gitu ya, sepanjang jalan Jogokarian ini ramainya kayak kalau Ramadan. Kita berharap misalnya nanti kita bisa bikin kajian yang lebih semarak lagi tiap Senin dan Kamis, terus ada buka bersama yang stabil di Jogokarian Senin dan Kamis misalnya gitu ya. Kita rintis nanti itu, harapannya ke depan nanti hari Senin dan hari Kamis itu suasananya kayak Ramadan gitu ya. Kita akan canangkan itu sebagai program ke depan, hari Senin dan hari Kamis itu suasana Ramadan. Pengen Ramadan di luar Ramadan, ke Jogokarian aja kan gitu. Jadi tagline-nya begitu. Pengen Ramadan di luar Ramadan itu adanya di Jogokarian. Itu yang kita harapkan ke depan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti di Jogokarian ada hari jualan setiap hari Senin dan Kamis misalnya gitu ya. Ini impian kita bersama untuk membangun masjid sekaligus membangun jamaah. Jadi salah satu visi misi dari Takmir Masjid Jogokarian periode ini kan tagline-nya adalah bareng-bareng bangun jamaah. Kalau bangun masjid itu asal proposalnya mempertimbangkan berbagai hal dan kemudian meyakinkan cepat gitu ya. Tapi kalau bangun jamaah itu sesuatu yang tidak mudah, karena kita harus kemudian menyentuh berbagai macam sisi, dari soal sosial, dari soal ekonomi, dari soal pokoknya kalau cara Orde Baru Ipolek Sosbud Hankamnas gitu ya. Ideologi politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan nasional itu semua sisinya secara sumber daya manusia harus dibangun karena bareng-bareng bangun jamaah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbisnis ini bukan perkara yang asing di dalam agama Islam, karena memang dakwah Islam ini dibangun diantaranya ditopang dengan bisnis. Kalau kita membaca sirah, maka pada hari pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, beliau meletakkan 40.000 dirham di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keuntungan bisnisnya itu, di hari pertamanya masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq itu meletakkan 40.000 dirham di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 40.000 dirham itu kalau kita hitung, 1 dirham itu 3,5 gram perak, dan sekarang ini 3,5 gram perak harganya sekitar 80.000 rupiah. Maka 80.000 kalikan 40.000 itu kira-kira 3,2 miliar. Itu hari pertamanya masuk Islam, Abu Bakar menyerahkan dana dari hasil berniaganya, berdagangnya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat konfigurasi para sahabat yang awal-awal masuk Islam dan menjadi tulang punggung bagi dakwah, hampir semua berlatar belakang sebagai pedagang. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talhah bin Ubaidillah gitu ya. Ini adalah para pedagang yang sangat kuat pada masanya. Demikian pula masa lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi pun beliau adalah seorang pedagang gitu ya. Meskipun tentu saja beliau melewati fase-fase di dalam hidupnya dengan berbagai macam profesi. Profesi awal calon nabi di mana-mana itu harus melalui profesi
gembala kambing. Sekarang sering usul kepada SDIT itu supaya anak kelas 4 sampai kelas 6 itu ada kurikulum angon. Nah, karena di mana-mana kita sejarahnya orang-orang besar, para calon pemimpin besar itu mesti angon gitu ya. Itu mesti angon kambing gitu ya. Dan itu dimulai sejak usia yang sangat belia. Rasulullah SAW itu memulai angon kambing dengan upah sehari segenggam kurma itu pada usia 10 tahun. Jadi ini adalah satu kurikulum yang luar biasa. Saya dulu kok Masya Allah bapak saya enggak tahu, padahal bapak saya bukan orang yang suka baca sirah juga. Itu umur 10 tahun kelas 4 SD saya itu dibelikan kambing sepasang. Kelas 4 SD, pokoknya dipasrai, iki tanggung jawabmu, sing goleke pangan kowe, sing ngombeni kowe, sing resiki kandange kowe, gitu ya. Disediakan sampai kemudian kambing ini beranak pinak. Nah, ketika saya kelas 6, gitu ya, saya dikirim untuk sekolah di luar kota sekaligus mondok. Itu kambingnya ini dijual dan kemudian dipakai untuk membayari sekolah sama membayari mondok. Kemudian bapak ngomong, tuh, kowe wis ampuh bisa bayari sekolah karo bayari mondok dhewe. Itu bangganya sampai sekarang nggak hilang-hilang itu. Ternyata saya dulu SMP, masuk SMP dan kemudian masuk pesantren itu dibiayai oleh kambing yang saya gembalakan. Itu sampai sekarang itu bangganya nggak hilang-hilang. Berarti saya berkesimpulan gitu ya, kurikulum angon wedhus itu memang penting. Nah, ini bagian dari apa? Mempersiapkan orang untuk bisa mimpin, karena angon wedhus itu mimpin betul. Gitu ya. Ini yang kemudian disebutkan oleh para ulama, jangan kalian mengecilkan gitu ya seorang penggembala kambing, karena semua nabi itu penggembala kambing. Gitu ya. Semua nabi itu penggembala kambing. Tidak ada yang nabi yang tidak pernah bekerja sebagai seorang penggembala. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW ini pernah kemudian diajak pamannya Abu Talib untuk kemudian pergi ke negeri Syam dalam rangka berniaga. Dan pada waktu itu terjadi kejadian yang membuat Abu Talib sangat khawatir, sehingga sampai di negeri Syam beliau akhirnya balik pulang kampung ke Makkah karena mengkhawatirkan keselamatan Nabi SAW. Setelah bertemu dengan Rahib Buhaira yang kemudian menyebutkan ini adalah Nabi yang sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil, jaga baik-baik karena akan turun kepadanya namus besar seperti yang telah turun kepada Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Itu Abu Talibnya malah ketakutan dan kemudian pulang. Jadi Rasulullah SAW ini pada usia 12 tahun mau jadi pedagang gagal. Dan panjenengan tidak perlu kecil hati kalau jadi pedagang gagal karena hambatan keamanan seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW ini. Ya wis tahu gitu ya, kayak beliau sama, saya itu keturunan pegawai negeri. Jadi keturunan pegawai negeri itu biasanya mentalnya memang tidak jadi untuk jadi pedagang. Bahkan buku SD kita itu, buku pelajaran kita zaman SD itu tidak mendidik kita untuk jadi pedagang. Karena tulisannya di buku SD itu, ibu pergi ke pasar membeli. Nah, kok membeli? Kalau mendidik jadi pedagang harus ibu pergi ke pasar menjual, kan gitu. Dan mental itu kalau di desa saya di Sri Kayangan di Kulon Progo itu sebenarnya jadi. Ibu saya itu awal-awal jadi menantunya Simbah saya itu bingung, ditanya tetangga, nanti nduk datang peken mbah gak apa-apa, beton apa nih mbah, ambe beton wadah, oh gawa duit. Karena apa? Karena orang Sri Kayangan itu kalau ke pasar ada yang dibawa untuk dijual. Entah itu godong jati, godong gedang gitu ya, atau membawa hasil bumi gitu ya, kedelai atau kemudian cantel atau kemudian tahu cantel. Wah ini nggak ngerti cantel ini repot gitu. Di Google ya nanti ya. Bahasa ilmiahnya sorghum. Nah, cantel itu boleh nyerangke piye? Sejenis padi-padian tapi dia apa namanya lebih lengket, warnanya kemerahan gitu ya. Dan ini dulu makanan pokok pengganti nasi dan sebenarnya lebih sehat karena seratnya lebih tinggi. Gitu ya, seratnya lebih tinggi. Ini dulu populer dan itu khas Indonesia, tapi memang ngolahnya ribet. Karena istilahnya kalau bikin nasi cantel itu nosoh. Itu nosohnya itu yang nggak mudah karena nggak ada penggilingan yang
siap untuk giling cantel harus dideplok gitu ya, harus ditumbuk, tidak bisa digilingkan karena nggak ada penggilingan yang cocok gitu. Itu namanya cantel. Bahasa Indonesia cantel. Ini nggak ngerti tahu gitu kayak apa? Nanti di Google coba. Saya itu masih ngalami makan nasi cantel itu enak gitu ya. Jauh lebih gurih dan lezat dibandingkan beras biasa. Itu yang saya. Jadi kan betul kertas ya. Aku desa tenan aku. Itu cantel namanya. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenis, jadi pendidikan kewirausahanya itu, ibu-ibu itu kalau di Srikaya kan zaman dulu, kalau zaman sekarang sudah enggak. Neng pasar nggawa pondok, bawa apa itu maksudnya ada sesuatu yang dijual untuk nanti hasilnya dipakai belanja. Jadi orang beli nggawa duit belanja itu satu hal yang luar biasa. Dan ibu saya sejak itu kemudian belajar ya wes nggawa apa sih kena digawa ke pasar itu, kalau bisa jangan cuma bawa uang, itu Masya Allah. Tapi itu nggak bertahan lama, tergerus konsumerisme ya. Tergerus konsumerisme itu ya ketika saya SMP itu sudah jarang-jarang orang ke pasar membawa sesuatu untuk dijual itu, karena hasil bumi harganya semakin tidak ngejar untuk beli barang-barang konsumsi. Nah, dulu gitu ya nggawa godong gedang itu berlapis-lapis itu ya, daun pisang itu dijual kan untuk pedagang yang menggunakan daun sebagai kemasan itu ya, nggawa godong gedang sak tumpuk, mulai nggawa tempe benguk sak, wah banyak, itu dapat banyak gitu ya. Tapi kemudian sudah tidak dapat lagi. Dulu ada ya Masya Allah ya, sistem ekonomi tradisional itu kadang-kadang saya lihat itu kok berkahi gitu ya. Kalau kita panen padi di sawah, itu ada pedagang dawet keliling ya, siang-siang gitu ya, namanya lagi panen gitu ya, seneng panen itu, awan-awan bakul dawet liwat, itu kan seger banget ngombe dawet awan-awan yang tengah sawah gitu ya. Nah itu kita bayarnya nggak pakai uang kok, bayarnya pakai angsakan gabah itu. Jadi gabah kita ngangsak, tahu ngangsak nggak? Malah saya repot mana ini, ngangsak itu apa? Jadi kalau kita nyerit, alah tambah mana. Jadi ada alat yang dipakai untuk melepaskan butir-butir padi dari tangkainya, itu namanya seritan. Jadi kita pasang di alatnya itu terbuat dari besi-besi yang lancip-lancip dan bisa muter, pakai pedal kan muternya gitu ya. Nah gini itu, kan kemudian gabahnya ucul gitu ya. Ini kan kemudian damen tahu ya? Itu kemudian dilempar. Itu kan sebenarnya masih sering tersisa gabahnya. Nah itu saya dulu zaman cilik itu ngalami ngangsak itu. Jadi keliling di sawah-sawah itu ya, mipili sisa-sisa itu. Saya dulu ya tujuannya praktis, gue tuku dawet gitu. Karena Masya Allah nanti pulang-pulang diseneni simbah. Karena simbah saya itu ya tergolong sawah oke nang endi-endi kok putune ngangsak ngisen-ngisen kayak gitu. Tapi saya merasakan keasikan itu bersama teman-teman gitu ya. Pergi ngangsak, terus nanti nek wis rampungan ngangsak terus karo mancing gitu ya. Wah, pulang itu nggawa bedek tahu. Jenis ikan. Bahasa Indonesianya apa ya? Itu pokoknya sing siripnya tajam-tajam iso nggo jungkatan. Tahu jungkatan? Sisiran. Ini desa saya keluar semua ya. Jadi Masya Allah ya, itu saya ingin menunjukkan betapa dulu kita ini diajari betul-betul untuk menjadi konsumtif. Jadi tulisan di buku sekolah kita itu, ibu pergi ke pasar membeli. Harusnya kan ibu pergi ke pasar menjual. Dan buku itu hanya berpihak pada anak-anak PNS. Karena di situ nanti ada kalimat bapak pergi ke kantor, itu loh. Itu jawabnya kalau nggak kantor disalahkan sama gurunya. Istilah titik-titik berikut ini, bapak pergi ke titik-titik-titik, itu harus diisi kantor.
nek diisi pergi ke pasar kleru loh. Iya enggak? Zaman jenengan masih enggak buku pelajaran SD bahasa Indonesia itu. Jadi kalau diisi bapak pergi ke pasar itu salah. Loh padahal siapa saya nyalake bapak-bapak pergi ke pasar toh? Apa salahnya gitu? Tetapi kemudian konstruk buku itu disusun oleh kaum pegawai negeri, sehingga kemudian di situ yang terjadi adalah konstruksi berpikirnya bapak ki kudu ke kantor, sing blonjo ning pasar kudu ibu gitu. Ini problem memang gitu ya. Itu problem pendidikan kita pada saat itu. Ini Nana, ini Nani, ini Ibu Nana, ini Bapak Nani gitu kan. Jadi Bapak Nani pergi ke titik-titik, gambarnya itu nenteng tas. Dan harus ditulis pergi ke kantor. Padahal nggawa tas ya keliling dadi sales ya iso gitu. Atau makelaran tanah pergi rumah ke rumah gitu kan. Itu nggawa sertifikat. Gitu loh. Ini jadi kita dijebak pada satu penyeragaman identitas bahwa yang namanya bapak harus ke kantor, ibu harus ke pasar. Padahal tadi kita mendapatkan banyak petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang salah satu jalan rizki yang kemudian dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perdagangan. Dan satu dakwah itu kuat melalui perdagangan. Makanya kita kalau belajar sejarah masuknya Islam ke Indonesia pasti ada peran pedagang di situ. Itu yang kemudian tidak bisa dipungkiri. Kalau kita lihat abad ke-15 ketika tumbuh kerajaan-kerajaan pesisir di Nusantara, kerajaan pesisir ini kuat-kuat karena mereka hidup dari perdagangan. Di Aceh, di Malaka, di Demak, dan segala konfederasinya. Jadi bentuk Kesultanan Demak pada saat itu konfederasi gabungan kota-kota pantai yang semuanya makmur dari perdagangan. Ya ada Jepara, Tuban, Gresik gitu ya, Lasem, Juwana, terus ke barat ada Cirebon sampai ke Banten. Ini adalah gabungan kota-kota dagang di pesisir sehingga mereka bisa membangun armada-armada dakwah yang sangat kuat. Masifikasi dakwah di Nusantara ini didanai dari hasil perdagangan para raja-raja yang ada di pesisir. Bagaimana kemudian di Gresik didirikan perguruan giri yang kemudian Sultan Ternate belajar ke itu ya, calon Sultan Tidore belajar ke situ, calon Sultan Banjar belajar ke situ, calon Pangeran Jambi belajar ke situ, calon Sultan Palembang belajarnya di situ. Karena memang ini power dari perdagangan yang luar biasa. Nah, ketika kemudian ancaman imperialis barat itu sampai di kota-kota pantai, maka ada perubahan kebijakan pada masa Sultan Agung ketika menjadi Raja Mataram. Karena di tepi pantai ini membuat mudah diserang dan mudah dianeksasi oleh kekuatan-kekuatan asing, maka beliau memindahkan ibu kota dakwah ke pedalaman ya dengan resiko-resiko tertentu. Pedalaman itu tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah diserang, tapi juga susah berkembang dan susah maju. Itu intinya. Kalau kita mau maju, itu harus di pusat-pusat perdagangan, di pesisir. Tapi maju itu juga berarti mudah diserang, mudah dipengaruhi, dan mudah berubah. Dulu jalur Pantura itu kan jalur perdagangan. Kalau sekarang kan jalur dangdut koplo. Karena memang dengan perubahan itu jalur perdagangan dan jalur dakwah dulu. Iya kan? Kota-kota tepi pantai itu tempat para ulama mengembangkan dakwah dulu. Begitu kemudian diserang oleh satu serangan kebudayaan yang dahsyat, maka berubah menjadi jalur dangdut koplo gitu ya. Itu yang kemudian terlihat ketika dulu di pesisir itu adalah pusat dakwah Islam, maka ada Ratu Kalinyamat, seorang perempuan yang begitu berdaya, begitu dahsyat di dalam melakukan penataan kekuasaannya di Jepara, sampai 3 kali mengirim armada menyerang Malaka dengan kekuatan 200 kapal. Itu pada masa itu. Begitu sudah dibalik oleh kolonialisme, maka yang ada di tepi pantai namanya Kartini, putri yang dipingit dan tidak berdaya. Padahal di pedalaman, nah pedalaman ini tidak mudah berubah. Tapi kalau sudah berubah, angel lagi berubah lain gitu. Nah pada masa dakwah Islam masih kuat, maka di pedalaman ini ada mujahidah-mujahidah yang juga dahsyat gitu ya. Ratu Ageng Tegalrejo, permaisurinya Hamengkubuwono I,
Nyai Ageng Serang gitu ya. Ini kan mujahidah-mujahidah dari pedalaman. Begitu Pangeran Diponegoro dikalahkan, maka kemudian konstruk yang masuk ke dalam keraton adalah konstruk penjajah. Maka kemudian kolonialisme masuk dengan segala pengaruh kebudayaannya, maka yang di pedalaman berubah. Karena saking derasnya perubahan ini, nah sekarang susah diubah lagi. Yang dulu mujahidahnya seperti Ratu Ageng Tegarejo yang ketika jatuh di persawahan Tegarejo karena stroke ya, bahasa kita sekarang aja, ketika dijunjung pulang ke rumah berusaha membetulkan letak kain kerudungnya, maka konstruk zaman sekarang dikiranya kalau pakaian di keraton itu pakai kemben, padahal kemben ini dulunya adalah pakaian budak perempuan yang ada di keraton yang berasal dari Bali. Itu mending dikasih kemben. Aslinya di Bali itu kalau lihat foto-foto tahun 30-an itu nggak pakai atasan sama sekali gitu ya. Jadi itu sudah, jangan di Google kata Mas Fredo. Nah ini memang sudah ada perubahan. Jadi ini yang kemudian menjadikan kita melihat perdagangan ini sebagai salah satu sendi dari dakwah Islam. Sendi dari perjuangan gitu ya. Kita lihat Muhammadiyah siapa yang mendirikan? Juragan-juragan batik gitu ya, yang menopang perjuangannya di awal dulunya adalah para juragan batik di Kauman, di Karangkajen, di Kota Gede. Itu 3 porosnya kan di situ ya. Jadi Karangkajen, Kauman, Kota Gede. Ini poros bagaimana kemudian Muhammadiyah ini menjadi satu pergerakan dan persyarikatan yang luar biasa. Demikian pula syarikat Islam itu bermulanya dari syarikat dagang Islam. Itulah yang menjadi ibu dari negara Republik Indonesia yang kita cintai sekarang itu kan sebenarnya syarikat Islam. Karena di syarikat Islamlah kemudian tumbuh satu perjuangan yang luar biasa dengan Pak Cokro yang kemudian memusatkannya di Surabaya, di Peneleh. Kemudian Bung Karno ada di situ gitu ya. Termasuk juga Pak Kartosuwiryo ada di situ, Semaun dan Darsono juga ada di situ. Diskusi-diskusi yang luar biasa di rumah Pak Cokro Aminoto inilah yang melahirkan gagasan tentang kebangkitan nasional Indonesia. Nah, perdagangan sekali lagi adalah sebuah jalan yang luar biasa yang kemudian juga dirintis dulu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai sebuah mata pencaharian yang menggerakkan. Konon kenapa pedagang itu lebih positif di dalam mendukung dakwah? Karena dagang itu keuntungannya lebih fluktuatif dibandingkan bertani. Bertani itu ya kira-kira semono wis kena dihitung gitu ya. Dan kiok-kioknya tidak banyak. Panen itu nambahnya dan kurangnya juga tidak akan terlalu signifikan banyak dari dibanding perkiraan. Tapi kalau dagang enggak. Kalau dagang itu kalau lagi sepi itu piye yo ben mancing yo infak gitu ya. Itu kalau lagi sepi. Lagi sepi infak. Tapi nanti kalau lagi rame, mbok syukuran infak infak terus jadinya gitu ya. Karena ketika sepi infak untuk mancing biar rame, kalau rame gitu ya infak dalam rangka bersyukur ketika rame. Maka salah satu masjid yang infaknya paling besar itu adalah Masjid Al-Mutakin Pasar Beringharjo. Kenapa? Itu juragan-juragan pedagang baju di Pasar Beringharjo dan pedagang-pedagang lain itu ya kuwi nek sepi ya diinfaki nggo mancing gitu kan. Nek lagi rame syukuran gitu kan. Nah, ini karena inilah sifat dari perdagangan yang kemudian tidak bisa kita tebak. Dan namanya bisnis itulah yang kemudian mendekatkan kepada makna bersyukur karena kejutan-kejutan itu. Nah, jenengan PNS gajinya kan memang segitu-gitu aja ya. Nah, kira-kira sasi ngarep ya semono gitu kan. Sehingga kemudian kita merasakan gaji itu seakan-akan sebagai hak kita penuh gitu ya. Yo memang segitu itu hak saya. Tetapi kalau orang dagang nggak akan merasa begitu. Kenapa? Urung mesti badu porane ki urung mesti gitu kan. Itu sehingga kemudian ikhtiarnya itu lebih tawakal kepada Allah. Dan rezekinya itu lebih min haitsu la yahtasib. Kalau gajinya tetap gitu ya, yo min haitsu la yahtasib kok ngendi? Dari mungkin bonus-bonusnya saja. Tetapi kalau orang yang
berniaga, maka min haitsu la yahtasibnya itu 100%. Semuanya min haitsu la yahtasib gitu kan. Makanya kemudian ini lebih mendekatkan kepada makna gampang bersyukurnya orang dagang itu karena tadi sering unpredictable. Kalau bisa diduga, gampang ditebak, itu kadang-kadang syukurnya jadi kurang. Gajimu piro? Semene. Kok ora syukuran? Oh, biasanya ya semene kok. Gimana? Karena memang sudah terbiasa dapatnya segitu sehingga tidak surprise gitu ya, tidak kejutan. Tapi orang dagang gitu ya, sasihin tok sepiro semene ya alhamdulillah disyukuri, men tambah ya diinfaki gitu kan. Bulan depan ternyata melonjak keuntungannya, alhamdulillah disyukuri lagi. Jadi ini kenapa dagang itu lebih mendekatkan kepada makna bersyukur, karena kadang-kadang ya itu fluktuatif gitu ya, fluktuatif. Gitu. Kalau amplop pembicara juga fluktuatif. Gitu. Itu juga mengundang rasa syukur gitu ya. Enggak, saya alhamdulillah sejak awal dulu keliling-keliling saya niatinya bukan untuk dapat amplopnya. Bukan isinya juga gitu ya. Ini bagian dari memang berbisnis seperti beliau juga saya pengen, maka sejak awal. Tapi bisnis kami bisnis khidmah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika dulu berpikir bikin kajian majelis sejak Nabi, terus kok ada jamaah kepikiran, Ustaz mbok kajian sirah nabinya di tempat terjadinya peristiwa. Maksudnya pripun, Pak? Ya kita umroh bareng gitu ya. Ya akhirnya kemudian saya mendirikan PT Jejak Imani Berkah Bersama untuk mengkhidmati umroh. Timik-timik, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, Pak, Bu, sekarang ya rata-rata sebulan baru 40-50 jamaah, tapi melaku terus gitu ya. Karena niatnya khidmah, kita tidak kemudian mematok ini dapat margin berapa dari jamaah gitu ya. Pokoknya kita niati khidmah gitu ya, kita menjanjikan fasilitas minimal yang bisa kita berikan, tapi biasanya kita kasih lebih gitu ya. Jadi kita tidak bodong, dan kita Biro Umroh Resmi berizin dari Kemenak sejak 2 tahun yang lalu. Dan ini timik-timik terus gitu ya. Kita kadang-kadang gumun yang namanya Biro Umroh bermasalah itu kok bisa punya jamaah sampai 20.000, 30.000. Piye caranya ya gitu kan. Ya beres, bismillah, pelan-pelan, nggak usah muluk-muluk gitu ya, tapi kita mengkhidmati dengan baik daripada jamaah oke neng ora iso ngelayani, karena kita memang khidmah. Ketika kemudian saya itu seneng cerita tentang pahlawan gitu ya, pengen nih mengenalkan mujahid Islam itu baik dari generasi sahabat, tabi'in, sampai ulama salafus saleh, sampai mujahid di seluruh dunia, sampai mujahid di Indonesia. Ini piye ya carane gitu ya. Terus Mas Fani, apa piye awake dhewe gawe dodolan klambi, ya wes gitu kan. Akhirnya kemudian kita bikin full heart untuk kemudian dodolan klambi. Ini niatnya jane saya bukan dodolan klambi, niatnya kuwi mengenalkan para mujahid, mengenalkan para pahlawan. Maka kita bikin baju itu ada seri Diponegoro, ada seri Sultan Agung, ada seri Mus'ab bin Umair, ada seri Umar Mukhtar, ada seri Teku Umar, ada seri Sultan Hasanuddin. Karena memang niatnya ini nanti orang beli itu bisa cerita klambi kuwi lho, ceritane ngene gitu kan. Nah, ini adalah cara kita untuk kemudian menceritakan para pahlawan kita kepada anak-anak muda. Ya untuk badi alhamdulillah kan gitu. Itu jadi bagian dari bisnis itu untuk kemudian menaungi misi yang lebih besar gitu ya, menaungi misi yang lebih besar. Kayak brownies cinta gitu ya. Saya tadi rasang-rasang di belakang ini kok kajiannya mungkin tidak seramai yang biasanya. Satu karena pembicaranya lokal. Beliau membayangkan Ustaz Salim sing isi oke, kuwi nek nang Karanganyar. Anak nang Jogokarian sering ketemu. Gitu ya. Yang kedua karena temanya tema bisnis, tema ini berat. Coba besok lagi kalau ngadakan brownies cinta, kajian di Jogokarian itu temanya cinta, jangan brownies. Jadi ini kan temanya tema brownies gitu ya, bisnis gitu ya. Nah kalau coba bisnis temanya tema cinta, insya Allah langsung kata gitu kan.
Langkung kathah yang hadir ini contoh bagaimana kemudian kita memberikan narasi kepada bisnis kita. Sudah diberi nama Brownies Cinta, maka harus lebih banyak gitu ya, bicara tentang cinta, bagaimana gitu ya, ini menjadi laskar cinta gitu ya, seluruh karyawannya dan juga seluruh konsumennya. Nah, kembali kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Profesor John Cao dari University of Columbia, itu pakar manajemen dari University of Columbia, Profesor John Cao itu pernah mengatakan ada sesuatu yang tidak pernah usang yang bisa kita ambil dari pribadi seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian kita bicara tentang teori entrepreneurship modern. Maka apa yang menjadi sifatnya ini harus menjadi sifat entrepreneur, dan ini tidak akan pernah lekang dimakan zaman sampai kapanpun. Kita tahu sifat Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, batanah. Ini 4 sifat ini kalau ada pada seseorang, pada entrepreneur, sampai kapanpun dia tidak akan pernah usang. Dia akan selalu bisa menjadi entrepreneur yang insya Allah sukses. Kenapa Bu, Pak? Zaman sekarang ini ada banyak hal yang disruptif. Dengan ini Chandra ngerti disruptif juga ngerti. Disruptif itu sesuatu yang kemudian perubahannya luar biasa sehingga kemudian membuat orang itu tergeragap-geragap ketika melihatnya. Nyon sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini toko buku terbesar di dunia itu nggak punya kios. Namanya Amazon. Ini toko buku terbesar di dunia sekarang itu namanya Amazon. Itu nggak punya kios, nggak pernah buka outlet, nggak pernah sewa gedung untuk dodolan buku, nggak pernah display bukunya di rak-rak, gitu ya. Ini toko buku terbesar di dunia sekarang, gitu ya. Perusahaan taksi terbesar di dunia sekarang ini itu tidak punya mobil. Oh, dulu itu bikin perusahaan taksi harus punya mobil banyak, pakai lisensi, daftarnya susah, dijatah, ya kan? Itu perusahaan taksi zaman dulu. Sekarang perusahaan taksi terbesar di dunia namanya Uber. Itu tidak punya mobil satupun. Yang punya mobil sopire. Dia cuma punya apps yang bisa menghubungkan seluruh dunia. Modalnya itu. Yang namanya perusahaan hotel terbesar di dunia sekarang itu tidak punya kamar. Lo dulu bikin hotel harus bikin gedung gitu ya, desain kamar gitu ya, terus ngisi perabot regane larang gitu ya, boleh balik model kapan gitu. Ini luar biasa bikin hotel dulu. Sekarang namanya Airbnb itu nggak pakai bikin kamar. Yang punya kamar siapa? Gas kecil-kecil itu, tapi dihubungkan oleh Airbnb dengan aplikasinya. Ini luar biasa perubahannya sekarang ini, dahsyat sekali. Jangan lihat, gitu ya. Sekarang orang beli buku itu bukan karena kayak zaman bapak saya. Kalau zaman bapak saya beli buku, wah aku itu perlu ilmu tentang memelihara bebek. Maka kemudian pergi ke toko buku, nyari buku tentang budidaya bebek. Tanya kepada penjaga atau kemudian meriksa katalog. Kemudian nyari buku budidaya bebek atau budidaya lele atau budidaya anggrek gitu ya. Karena memang pengen ngerti ilmunya, terus beli buku. Nah sekarang orang pengen ngerti ilmu apa beli buku? Enggak. Fas'alu Google in kuntum la ta'lamun, kan gitu. Maka bertanyalah kepada Google jika kamu tidak tahu. Orang pengen tahu sesuatu itu enggak beli buku, tanya Google selesai. Iya enggak Pak? Enggak. Jadi sekarang ini berubah sekali. Lah kok ada buku masih bisa dijual? Pasti itu bukunya jualnya bukan karena orang perlu ilmunya. Dikit sekali, semakin kecil persentase orang itu niat jenengan ke toko buku nawa itu golek tema iki. Enggak, jenengan ke toko buku jalan-jalan kok sekarang. Iya enggak? Jalan-jalan, galak gadong kok nek ketemu buku sing apik ya dituku ora ya wis, kan? Oh, serius, ini perubahan yang luar biasa, gitu ya. Maka sekarang ini jadi penulis ini pekerjaan yang agak ruwet gitu. Loh, orang itu nggak nyari buku, maka menjadi penulis sekarang ini hanya ingin menandai hubungannya dengan konsumen. Oh, saya itu pernah pakai topi
pakai masker, pakai kaos, pakai celananya jeans, duduk di shopping, nunggoni penjual buku langganan saya dulu. Itu ya, namanya Pak Tulus, nama buku kiosnya Lentera. Ini rekomendasi juga ya. Saya duduk di situ, itu orang datang ke situ tuh tanyanya begini, Pak Tulus, Ustadz Salim bukunya yang terbaru apa ya? Loh yang ini Mbak ada nih. Oh ini saya belum punya, tak beli semua ya Pak. Nggak peduli temanya Mbak. Pokoknya bukunya Salim Nafilah. Pak Tulus baru mau ngomong, loh ini jangan bilang-bilang. Kok enggak jaluk tanda tangan karo selfie. Enggak, saya menemukan sesuatu yang membuat saya khawatir bahwa orang itu beli buku sekarang bukan karena cari ilmu, tapi untuk menjadi penanda saja, souvenir antara dua orang yang satu ngefans kepada yang lain. Ini satu sisi berbahaya, tetapi di sisi lain menjadi konsekuensi zaman. Sekarang memang orang tidak bisa diikat hanya dengan kepengen buku apa, tema apa. Berubah zaman. Di Jogja ini sekarang ada 1.200 coffee shop. 1.200 coffee shop di Jogja ini. Apakah itu bisa disimpulkan bahwa orang Jogja ngantuan? Kok kopi-kopi laris? Kan bukan. Konteks bisnis zaman sekarang kan berubah sekali. Anda ke coffee shop itu bukan soal beli kopinya, apalagi kok pengen tidak ngantuk, bukan. Tapi nyambut gawe di kafe itu instagramable, di foto apik engko diupload gitu. Dan sekarang yang tren itu co-working space, ngantor itu tidak di kantor tapi di kafe, itu kan. Itu lebih gaya, seolah-olah ada strata yang lebih tinggi daripada orang yang ngantor betul-betul di kantor. Jadi orang ngopi itu bukan karena ngantuk, sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Mereka bercerita tentang kopinya, gitu ya. Beda hari beda kopi yang dicoba. Kemudian dia bikin reviewnya, bikin caption di Instagram, dia cerita, Masya Allah, berubah. Dunia ini berubah. Mau ngandalkan apa wes sekarang? Pendidikan. Tahun 80-an lulus SMA itu rebutan dari berbagai institusi dan perusahaan. Tahun 80-an, tahun 90-an ada D3. D3 yang kemudian primadona, lulusan SMA mulai tersisih. Tahun 2000-an S1 saja jadi pengangguran. Loh sekarang daftar dosen itu minimal S2 loh. Ribet, tinggal tunggu sebentar lagi. Dulu zaman saya SD itu PGSD atau PGSLP itu bisa jadi kepala sekolah. Oh sekarang habis itu BA kepala sekolah itu, habis itu DRS. Oh sekarang SMA di Jogja ini kepala sekolahnya doktor loh. SMA 1 doktor, SMA 9 doktor, SMA 5 doktor. Bayangkan kepala sekolah doktor bro. Artinya apa? Bapak Ibu hormati Allah, pendidikan itu makin lama makin susah diandalkan. Keterampilan, lowongan pekerjaan tahun 90-an selalu menuliskan bisa mengoperasikan MS Office. Jadi saya kelingan MS Office gitu kan, subhanallah gitu ya. Dan masih zaman itu atau malah sebelumnya WordStar pakai .comment gitu ya, masih Lotus itu luar biasa. Sekarang toh beda zaman gitu ya. Kayak bapak ini kalau beli handphone, Pak, beli handphone itu 1 jam itu ngotak-atik manual, moco-moco iki carane le nganggo piye, tombol iki nggo apa, itu baca manual dulu. Karena kita ini digital imigran. Kita lahir jauh sebelum teknologi internet itu merambah semua orang, maka kita ini disebut sebagai digital imigran. Anak-anak kita itu digital natif. Dia penduduk asli dunia digital. Orang pakai moco manual Pak, langsung nyekel 5 menit wis iso.
Iya kan, nggak usah pakai petunjuk-petunjuknya. Anak-anak kita itu loh, umur 4 tahun, 5 tahun ini nyekel HP langsung iso nganggo. Kan beda sekali zamannya, berubah sekali ini yang terjadi ke depan, gitu kan? Terus sudah gawan bayi langsung akrab dengan internet. Keterampilan itu juga usang, Pak. Sekarang profesi-profesi yang dulu dijunjung tinggi sebagai profesi kasta atas, contoh dokter. Jenengan jadi dokter umum tahun 80-an, insya Allah jaminan kaya. Tahun 80-an. Sekarang kuliah 4 tahun, gak sistem blok, angel banget, lalu sak blok, baleni sak blok gitu ya, blok demam sendiri gitu ya, blok nyeri sendiri, wis angel banget wih. Itu gak selesai, terus kemudian habis itu koasistensi 2 tahun jadi dokter muda. Ora dibayar neng kon nyambut gawe gitu ya, malah bayar. Terus habis dokter muda di wisuda jadi dokter penuh, tapi masih harus melewati internship gitu ya. Itu saja kalau jenengan praktek umum gak enak sik teko, Pak. Buka praktek umum di rumah gitu. Apa ana sik teko? Enggak, wong saiki sakit itu enggak pergi ke dokter kok, tetap googling atau tanya Google obatnya apa, selesai. Nggak usah ke dokter, ngopo tidak preso barang. Itu kalau dokter umum ya, praktek. Anda kalau mau praktek harus dokter spesialis, itu kuliah tambahan 2-4 tahun tergantung spesialis apa. Ini yang spesialis berat-berat anak gitu ya, anestesi, bedah, yang 4 tahun. Dan itu luar biasa, ruwet gitu kan. Itu juga membayar, padahal nyambut gawe tenanan gitu. Nyambut gawe bayar gitu. Teman-teman saya yang dulu kuliah kedokteran itu begitu ambil spesialis ini melarat dadaan. Pada saat ambil spesialisnya, meskipun setelah itu mungkin itu saja nanti kalau dia mau praktek spesialis harus persetujuan kolegium. Persetujuan kolegium itu berarti seniornya. Kadang-kadang ada dokter yang dipersulit mau praktek di daerahnya sendiri. Kenapa? Kakean nambah-nambahi saingan, kata kolegiumnya begitu. Senior-seniornya ratrimo ana dokter anyar, nambahi saingan kok gitu. Maka izinnya nggak keluar-keluar SIP-nya. Ruwet tenan loh. Jadi dokter zaman sekarang itu harus ikut ujian kompetensi yang harus diperbarui sekian tahun sekali. Itu belum melihat nanti tantangannya. Tantangan regional, sebentar lagi dokter Singapura, Malaysia, Thailand datang praktek bebas di sini, no problem gitu ya. Itu tantangan regional, belum tantangan mekanikal. Sekarang makin lama makin digantikan oleh alat kok. Sebentar lagi, bukan sebentar lagi, sudah bertahun-tahun yang lalu itu sudah alatnya ada. Cuma nunggu aja alatnya semakin murah. Kita ini masuk ke alat scan kayak lemari bentuknya, di scan dari atas sampai ke bawah. Itu sudah keluar semua data metabolisme tubuh kita, mana organ bermasalah, mana metabolisme bermasalah, apa yang kelebihan, apa yang kurang, itu semua datanya keluar. Nah, berat badan misalnya. Pencet tombol satu lagi, keluar semua rekomendasi treatmentnya. Sebaiknya olahraganya ini, sebaiknya asupan makanannya ini, sebaiknya obat dan vitamin yang ditambahkan ini. Itu semuanya begitu mudah. Dokter arep ngopo nek ngono kuwi? Pengobatan kanker sebentar lagi itu gitu ya, tinggal teknologi nano semakin menjawab, dimasukkan kabel kecil masuk ke dalam pembuluh darah, kabel kecil masuk ke dalam sel syaraf dengan begitu luar biasa gitu ya. Apa wis saiki jadi engineer pertambangan. Perusahaan-perusahaan tambang besar itu sekarang harus punya smelter. Di Kalimantan berapa juta hektar lahan batu bara yang dulu zaman pra SBY itu kemudian para jenderal, para pembesar itu rebutan ngapling. Sekarang begitu kemudian harus, dulu Pak SBY terima kasih, bikin peraturan pemerintah tentang bagaimana kemudian harus dia dikeluarkan, dijual dalam bentuk barang jadi, tidak boleh barang mentah gitu ya. Wah, yang kolaps berapa banyak. Ini disruptif, eranya disruptif. Apa yang mau kita andalkan ke depan anak-anak kita? Gak enek. Pendidikan enggak, keterampilan enggak,
Profesi-profesi kasta tinggi enggak. Apa yang mau bisa kita andalkan? Kata Profesor John Kahl, ada yang selalu akan relevan di setiap zaman. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu mau jadi apa aja jadi. Wis, kalau punya sifat itu tidak lekang oleh zaman. Fala Asfar, seorang pakar futurolog, memperkirakan tahun 2050 80% pekerjaan manusia sudah diambil alih robot. 2030 itu diperkirakan robot sudah bisa menanggapi emosi manusia. Kan yang paling susah dari robot nanti soal menanggapi emosi. Kita ketemu dokter itu kan kadang-kadang seneng karena senyumnya dokternya gitu kan. Lama-lama nanti robot juga bisa nanggapi senyum kita kok. Piye jal gitu. Jadi subhanallah, ini disruptif sekali. Jadi mau seperti apa yang kita andalkan gitu ya ke depan. Satu, siddiq. Sifatnya Kanjeng Nabi SAW adalah siddiq, yang terpercaya. Terpercaya itu kejujuran. Kejujuran itu bagaimana Nabi SAW menjadikan basis dari bisnis itu kejujuran, dan beliau mendorong setiap orang yang berbisnis untuk jujur, sampai-sampai dikatakan oleh Nabi SAW, aku dan pedagang yang jujur kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Aku dan pedagang yang jujur seperti ini di dalam surga. Kalau dulu saya itu iri sama pedagang. Kok penak temen pedagang sama Nabi bisa sedekat ini, lah kita ngapain? Tapi begitu saya tahu dunia perdagangan, saya bilang, oh pantas Nabi bilang begitu. Karena menjadi pedagang yang jujur itu sangat tidak mudah. Jangankan pedagang profesional, wong aku mbiyen di adol mobil arep jujur itu yo abot iki. Ini sudah pernah tabrakan belum, Pak? Ya pernah. Wah, padahal kita tahu kalau kita bilang pernah mesti ngurangi rego gitu kan. Waduh, tambah rugi, rugi tabrakan, rugi regane medhot gitu kan. Subhanallah, gitu ya. Jadi ternyata memang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah bagaimana menjadi pedagang yang jujur itu tidak mudah. Tetapi Nabi SAW menyampaikan kejujuran itu adalah sebuah poros bagi perdagangan. Kalau orangnya jujur mengatakan, nyuwun sewu niki radi cacat sekedhik Mas. Jane niki kan regine kawan dosa, niki kan nonton cacate sekedhik pun kula nderek jenengan redone pinten. Kalau kata Nabi SAW ada orang berjualan menyampaikan barang jelek, dia bilang jelek, berani ngomong barangnya jelek, maka gitu ya, kalau dia bilang barangnya bagus, insya Allah dia benar-benar barangnya bagus. Brownies cinta ini jujur. Nah, newsnya ya rada luweh news Amanda isian gitu kan, misalnya. Tapi nek rego dan worth it dengan apa yang dibeli, ini cuma harganya itu 3 level di bawah, artinya lebih murah. Tetapi rasa cuma 1 level di bawah kok, tambah sidik meneh wis mungkin lebih bagus kok, gitu kan? Misalnya, ini contoh bagaimana kemudian kita jujur. Jujur itu ketika kita jualan, kita sebut plus, kita sebut minus. Jadi kan totolan handphone, Mas kalau ini plusnya ini, kekurangannya ini. Nah ini, maka plusnya ini, kekurangannya ini. Nah, saya punya barang yang harganya lebih kurang dari ini, sama-sama baru, tapi ini memang ada catatan sedikit gitu ya. Gini. Menjadi seperti itu tidak mudah, tetapi itulah yang hendak ditegakkan oleh Islam di dalam perdagangan. Nek kita kemudian bisa menyebut gitu ya, produk kita ini gimana sih? Saya misalnya ngomong tentang full heart, saya jujur, bahan dan penjahitnya full heart itu sama persis dengan bahan dan penjahit untuk satu merek, mohon izin saya tidak nyebut, yang kemudian selalu sering muncul di sinetron-sinetron di bagian belakang. Di sinetron Islami itu sponsornya selalu ini di bagian belakang.
harga kita seperempatnya. Kelemahannya apa? Kadang-kadang ukurannya terbatas. Kelemahannya apa? Gitu ya, produksi kita masih belum skala besar. Kelemahannya apa? Gitu ya. Apa mana ya? Ya iklan kita belum banyak. Ini contoh. Jadi kita berani. Oh, ini podong penjahitnya kondo. Oh, itu juga di sini full. Oh, mana buktinya? Kita cek. Bener brandnya itu. Tuh, kok regaku seperempat? Regane dia 4 kali lipat, gitu kan? Jadi ini memang Masya Allah, gitu ya, jujur. Bagaimana kita kemudian bisa menjelaskan apa keunggulan kita, tapi juga tidak kemudian anti untuk menyebutkan, oh ini kekurangan saya begini, kekurangan saya begini, gitu. Ini sidik. Yang kedua adalah amanah. Apa bedanya sidik dengan amanah? Kalau sidik itu kejujuran, keterbukaan, tetapi kalau amanah itu adalah kemampuan untuk memenuhi janji, kemampuan untuk memenuhi kepercayaan, kemampuan untuk memenuhi apa yang menjadi how to deliver dari apa yang kemudian kita janjikan tentang produk kita, gitu ya. Rasulullah SAW itu sidik, jujur, tapi beliau sekaligus amanah, gitu ya. Ada penjahit itu sidik, tapi tidak amanah. Saya sampai kemudian bilang, ini kudune ganti jeneng kok kowe iki penjahit semoyo. Kan sering mundur-mundur. Ditagih sekarang, wah urung sempat ya mas, esok ya. Semoyo terus gitu. Nah kalau amanah itu sampai pada level bagaimana nek sesok dadi ya dadi gitu. Barang saya bagus, oke mas, neng dadine kapan? Barang bagus mundur terus nanti 2 minggu gitu ya. Itu tidak amanah gitu kan. Tidak amanah. Jadi kemampuan untuk memenuhi tenggat-tenggat profesional di dalam kemudian mengurus semuanya sehingga kemudian ini tidak mengecewakan konsumen. Ini amanah. Yang ketiga, tabligh, komunikatif. Tadi, kalau Pak Fani itu selalu mau sharing tentang tips bisnisnya gimana. Gimana upload stick kok bisa sebulan, tiap bulan buka 1 cabang. Ya, itu. Nah, beliau mau sharing, oh tipsnya begini, caranya begini, strateginya begini, taktiknya begini. Oh, saya sering tanya dulu waktu awal-awal ProU. Tentang ProU itu juga beliau sering berbagi cerita gitu. Jangan apa jenenge orang bawi disimpen go rahasia perusahaan. Kata beliau, strategi bisa ditiru gitu ya, konsep bisnis bisa dikopi gitu ya. Segala sesuatu terkait bisnis itu bisa diduplikasi, yang tidak bisa cuma satu. Apa itu? Rezeki. Iya juga ya. Saya akhirnya merasakan tulisan saya itu ternyata banyak dikutip buku orang tanpa mencantumkan nama saya. Saya menemukan gitu. Wih. Saya awalnya mau protes, ini kan hak cipta gitu. Tapi ternyata kalau kemudian kita ini persisten, tekun, garap, itu akhirnya orang tahu, loh ini mesti nyomot tulisannya. Kok tahu gaya tulisannya ini? Gayanya beliau. Rezeki tidak bisa dikopi. Rezeki tidak bisa diduplikasi. Rezeki tidak pernah salah alamat. Dan rezeki tidak pernah datang terlambat, mesti pas. Waktunya itu pas, besarannya juga pas gitu ya. Gusti Allah yang ngatur gitu ya. Ini. Tabligh, kita mau komunikatif. Zaman sekarang bisnis itu agak susah mau rahasia-rahasiaan. Apanya yang rahasia? Semuanya bisa dibongkar. Kayaknya lebih baik kita ini bisnis itu komunikatif. Ngomong apa? Kita jelaskan, kita buka gitu ya. Kalau memang ada yang perlu di keep, nah, apa sih yang perlu di keep? Paling ya bahannya podo ini, tangannya beda ya beda.
Penjual angkringan itu banyak, gitu ya. Sudah saling tanya resepnya masing-masing. Berapa teh tangnya berapa, teh catutnya berapa, teh pendowonya berapa, teh botolnya berapa, teh dandangnya berapa untuk menghasilkan racikan teh yang enak. Neng ya tetep beda. Beda tangan beda, gitu. Wong saya sama istri saya sama-sama bikin padahal teh podo-podo teh. Rasanya beda. Saya sama istri saya loh, tehnya sama-sama teh celup gitu ya. Itu tanganannya beda, rasanya beda gitu. Jadi komunikatif, menjalin jejaring sekarang ini nggak ada yang bisa fighting jadi superhero sendirian, one man show itu nggak bisa gitu ya. Ini bagaimana kemudian kita berkolaborasi, bagaimana kemudian kita saling bekerja sama, insya Allah kita akan menjadikan itu sebagai salah satu pilar bisnis. Dan terakhir adalah soal bagaimana kemudian kita fatonah. Fatonah itu cerdas, inovatif, kreatif di dalam bisnis tadi. Rasulullah SAW itu diceritakan adalah orang yang memulai jual beli secara pertukaran. Maksudnya begini, li'ilafi Quraisy ilafi rihlatus syita'i was-saif. Karena kebiasaan orang Quraisy bepergian di waktu musim panas dan musim dingin. Dulu orang Quraisy itu kalau musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Pergi ke negeri Syam itu nggak bawa apa-apa, baru kulaan barang di negeri Syam dijual di Mekah. Kemudian kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman itu nggak bawa apa-apa, beli barang di Yaman dijual di Mekah, apalagi pas musim haji itu tempat jualan yang paling laris di kota Mekah. Tapi Muhammad SAW itu ketika beliau menjalankan bisnisnya Khadijah itu melakukan inovasi yang luar biasa. Beli barang Yaman dan barang Mekah dibawa ke negeri Syam, dijual di negeri Syam. Hasilnya untuk beli barang negeri Syam dibawa ke Makkah dan kemudian dijual ke pedagang dari negeri Yaman. Muter terus. Ini inovasi. Nah, karena inovasi terkait nanti dengan diferensiasi. Loh, kono ya dodol brownies, iki ya dodol brownies, sing bedake apa? Ngopo kok aku kudu tuku brownies Sinta? Itu kan soal diferensiasi. Oh, sana jualan baju, kok tuku full heart? Ana ceritane. Diferensiasi. Ada ceritanya. Ini saya pakai baju seri Sultan Agung. Sultan Agung itu dilahirkan pada tahun. Bisa cerita, gitu kan? Jadi bisa cerita. Ini yang kemudian menjadi pembeda. Jadi, kenapa kok brownies Cinta? Oh, karena ada sejuta cinta di tiap gigitnya. Gitu. Misalnya gitu, tagline-nya begitu. Brownies Cinta, sejuta cinta di tiap gigitnya. Gitu. Misalnya begitu. Jadi brownies Cinta ini nanti menyelenggarakan biro jodoh. Oh, diferensiasi kok. Contoh, hanya contoh tadi ya. Contoh bagaimana kemudian kita beli brownies bisa sambil numpuk biodata. Misalnya beli brownies bonus jodoh. Sik ndeloki ming bagian kasir atau milih dhisik. Contoh gitu ya. Jadi fatonah itu inovasi kreasi yang bisa kita berikan sentuhannya kepada bisnis kita. Kadang-kadang itu soal cerita kayak kok. Jadi kan tahu Harley Davidson? Kenapa Harley Davidson laku? Padahal itu dulu ketika di Amerika diserbu motor dari Eropa dan Jepang, Harley itu jelas kalah. Suarane luwih seru, bensinnya luwih boros gitu kan. Waduh. Jadi ketika motor Jepang dan motor Eropa itu iklan bensinnya irit, Harley arek ngopo? Ketika motor Jepang dan motor Eropa cerita bahwa getarannya halus, Harley, aduh, garuk-garuk. Tetapi justru itu yang dia jual. Apa yang dia jual? Petualangan. Petualangan itu untuk orang-orang yang mampu beli bensin, you know. Petualangan itu nek suarane ming lirih ra ono sik ngerti.
Maka dia jual, justru itu kelemahannya. Suaranya gede, terus bensinnya boros. Itu dia jual sebagai keunggulan. Keren. Ya itulah bisnis. Bagaimana kemudian kita memberikan narasi. Ceritanya piye? Kok aku kudu tuku motor, sing bensinnya boros, terus suaranya sesuai namanya. Itu ya. Harley itu kan sesuai namanya ya. Kalau disilakan Harley. Davidson gitu. Itu kan suaranya begitu. Dodolan itu ya begitu, ada ceritanya. Kok bisa gitu ya. Justru. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.